yang sanggup, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, apa yang tidak pernah kita dengar, semuanya disediakan bagi hidup kita, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita menaikkan pujian di Allah kita, di Allah yang sanggup, di Allah yang memberkati kita, di Allah yang sungguh luar biasa. Kita naikkan pujian Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar cerita, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sungguh Dialah yang sanggup mengasihi kita. Semua kebutuhan kita disediakan oleh Tuhan. Dialah yang sanggup mengasihi kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin, amin. Sungguh Dialah yang sanggup. Dan hari ini kami percaya bahwa tetap Allah yang sanggup bagi hidup kita. Tuhan, bahwa Tuhan yang hadir di kehidupan setiap kami, di rumah-rumah kami. Saat hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami mencari wajah-Mu. Kami mau berseru kepadamu Tuhan, kami mau berdoa. Haleluya.
hadirat-Mu turun bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Kau. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Hadirat-Mu Memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. penuhi kami semua Tuhan. Hadirat penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Untuk jamaah-Mu berserapan-Mu di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamaah-Mu berserapan di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini. Mari kita akan berdoa lebih dahulu sama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang baru yang Kau beri kepada kami. Kami percaya hari Sabat ini penuh dengan berkat. Kami menyiapkan hati kami mendengar firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, di rumah kami, seperti dalam sorga. Berkati kami dengan berlimpah-limpah. Jadikan kami berhasil dalam hidup kami, sebab kami percaya penyertaan-Mu sungguh-sungguh luar biasa bagi kami semua. Kami siap mendengar pesan-pesan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara semua, bulan Februari ini kita bicara tentang bulan strategi untuk kehidupan yang berhasil. Kemarin kita sudah belajar tentang iman yang besar. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, iman harus besar. Kenapa? Karena alat tukar yang sah di surga adalah iman. Dan saudara, Tuhan menghargai iman. Dengan iman kita melakukan perkara-perkara besar
Yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang sukar menjadi mudah, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya memiliki hidup yang berhasil. Maka yang kedua yang kita belajar hari ini adalah kita harus bekerja dan berhasil. Bekerja dengan berhasil. Sebab kalau kita berhasil dalam pekerjaan kita, maka semakin hari hidup kita semakin mapan, semakin baik, semakin kuat, makin jadi berkat buat semua orang. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh hanya sekedar besar imannya, tapi juga harus berhasil dalam pekerjaan kita. Yang setuju berkata amin. Sekarang mari kita akan mulai. Kita membuka kitab Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai 4. Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai 4. Mari kita akan membaca satu kisah tentang Yusuf, seorang yang dipilih Tuhan, seorang yang sungguh-sungguh mencapai puncak prestasi hidupnya dan diberkati dengan luar biasa. Apa yang membuat dia mencapai puncak tertinggi dalam hidupnya itu? Lihat, sejak masa muda inilah yang terjadi. Sekalipun Yusuf mengalami masa-masa pembentukan dan masa-masa yang amat sukar dalam hidupnya. Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai 4. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seseorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka ia tinggal di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita, Tuhan itu mendidik kita supaya kita bisa bekerja dan berhasil. Semua orang di muka bumi ini akan mencari orang-orang yang bisa dipercaya untuk bekerja sama. Oleh sebab itu, mari belajar dari Yusuf. Yusuf masih muda pada waktu dia dijual kakak-kakaknya. Yusuf adalah orang yang dari awal dia mengalami pekerjaan dari bawah. Tetapi kenapa pada akhirnya dia berhasil di puncak berkatnya? Sebab ini kebenarannya. Yusuf itu berhasil dan berhasil dan berhasil bersama Tuhan. Memang ada yang mengatakan kegagalan adalah guru yang terbaik. Tapi saya yakin bahwa keberhasilan itu juga guru yang lebih baik lagi. Karena kalau kita berhasil dalam hal kecil terus meningkat, berhasil lagi dalam yang lebih besar, berhasil lagi karena penyertaan Tuhan di perkara yang lebih besar lagi, maka kita adalah orang-orang yang bisa dipercaya dan pasti akan menaiki tingkat keberhasilan kita. Saudara setuju? Saudara mengerti? Jadi saudara perhatikan perkataan saya, dunia tidak mau tahu alasan mengapa saudara gagal, tapi akan menilai saudara sebagai orang yang gagal. Dunia juga tidak mau tahu bagaimana kiat-kiat saudara untuk berhasil, tapi kalau sudah berhasil, saudara akan dihargai. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan harus belajar kalau bekerja harus berhasil. Usahakan bekerja yang terbaik, karena Tuhan sudah mengajari kita bagaimana kita harus memberi lebih dalam pekerjaan kita. Saudaraku, Tuhan pernah berkata, kalau orang memintamu berjalan 1 mil, beri dia 2 mil. Saudara mesti bekerja itu lebih baik daripada harapan orang. Saya sebagai hamba Tuhan juga belajar mengikuti prinsip ini. Bagaimana saya bisa berhasil dalam pelayanan? Saya harus memberikan yang terbaik dalam semua pekerjaan dan tanggung jawab saya. Orang meminta saya, misalkan, Pastor bisakah renungan dalam persekutuan kami?
saya akan memberikan khotbah yang baik dalam pertemuan persekutuan itu. Tapi kalau saya diundang dalam ibadah raya sebuah gereja, bisakah mengisi khotbah di tempat kami? Saya akan membuat KKR di sana. Saya selalu memikirkan untuk memberi lebih. Pada waktu orang ketemu saya, awalnya biasanya mereka tidak menyangka dengan apa yang akan saya lakukan dalam pelayanan mimbar atau pelayanan doa. Tetapi begitu saya mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil, dan disitulah saya dihargai, saya diterima, saya dikasihi. Saudara, saya pikir pekerjaan rohani atau pekerjaan yang di marketplace sama cara menilainya. Kita tidak akan bekerja sama dengan orang yang selalu gagal, dan kita tidak mau tahu tentang alasan kenapa gagal. Kita bisa memaafkan, tapi tidak untuk berkali-kali. Tapi semua orang menunggu orang-orang yang berhasil dalam pekerjaannya. Saudara, saya ingin ini direnungkan. Saya tidak mau saudara selalu merasionalisasi kegagalan. Saudara gagal mencapai sesuatu, saudara gagal target, dan saudara berkata, sorry, karena ada ini. Saudara, kalau terus-menerus bahwa hal yang terpenting dalam pekerjaanmu dan kau selalu gagal dan minta saudara dimengerti, saudara bukan orang yang diharapkan. Saudara akan menjadi orang yang hanya dimaklumi. Saudara tidak akan mencapai puncak berkat. Saya berharap seiring pertumbuhan rohani saudara, saudara akan mengerti betapa pentingnya hal bekerja. Kalau saya misalkan saudara undang dalam acara penting dan saudara berharap mendapatkan khotbah yang terbaik, doa yang terbaik, dan saya meleset, saya yakin saudara akan berpikir ulang untuk selanjutnya dalam acara yang lebih penting mengundang saya. Dalam pekerjaan kita sama, hanya bahan yang kita kelola saja yang berbeda, tapi prinsipnya sama. Saudara harus bekerja dan berhasil, dan itu yang didambakan semua orang dalam hidup kita, supaya kita mencapai berkat-berkat terbaik yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Sekarang bagaimana caranya? Saudara, bagaimana caranya dalam hidup kita? Kita ini bisa menjadi orang-orang yang bekerja dan berhasil. Yang pertama, Amsal 22 ayat 29. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi saudara, kalau saudara mau berhasil dalam pekerjaan, saudara harus menjadi orang yang cakap di bidang yang saudara tangani. Saudara, kapan hari mobil saya sering mengalami kerusakan. Saya sudah mencari bengkel-bengkel yang saya pikir bisa menolong. Tapi ternyata karena mobil saya adalah mobil yang memang agak sukar untuk diservis, tidak semua bengkel bisa. Akhirnya saya sering tidak puas dengan penanganannya. Sampai suatu kali saya ketemu satu bengkel di Boyolali. Orang itu pindahan dari Jakarta, dan dia memang sangat mampu menangani mobil saya karena istrinya juga memakai mobil yang sama. Begitu saya serahkan kepada montir ini, selalu beres, selalu bagus. Dan saya tidak keberatan membayar lebih untuk montir ini. Kenapa? Karena setiap kali dia tangani, maka selalu jadi bagus. Saudara, dalam hidup ini seperti itu. Bagaimana saudara bisa berhasil? Saudara harus menjadi orang yang cakap, yang mampu, yang mumpuni di bidang yang saudara tangani. Jangan saudara itu puas diri kalau saudara belum berhasil. Kalau keberhasilan saudara itu masih dipertanyakan, kalau keberhasilan pekerjaanmu itu masih bisa dikomplain, saudara belajarlah terus. Jangan saudara menjadi puas, menjadi orang yang biasa-biasa. Dalam segala hal, dalam pekerjaan kita harus menjadi orang yang cakap. Kata Tuhan, orang yang cakap akan dipercaya, berdiri di depan raja-raja, di depan pembesar-pembesar. Artinya, di depan orang-orang yang sangat terhormat, itu akan berdiri orang-orang yang bisa bekerja dan berhasil. Tapi untuk mencapai berhasil bekerja itu harus cakap. Boleh ngomong sama-sama? Saya harus cakap bekerja supaya
saya sungguh-sungguh berhasil. Saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara berhasil hanya menurut versi saudara, saudara mengatakan aku sudah yang terbaik kok, tapi konsumen saudara tidak puas, saudara jangan berhenti di sana. Itu masih perlu perbaikan. Apalagi yang biasa kalau bekerja kemudian nggak berhasil, sudah diserahkan kepada orang yang itu menitipkan pekerjaan, terus orangnya komplain, kita harus garap ulang. Waduh, ini betul-betul tidak baik, saudara-saudara. Saya ingin saudara dihargai orang, saya ingin saudara itu dihormati, saya ingin saudara bisa dibayar lebih oleh orang, bukan karena orangnya kasihan, tapi menghargai hasil kerjamu. Saya mau katakan sekali lagi, dunia tidak peduli apa alasanmu karena kau gagal, tapi dunia akan menilai bahwa kau orang gagal. Dunia tidak peduli alasanmu atau kiat-kiatmu bagaimana jadi berhasil, tapi dunia menghargai kalau engkau berhasil. Tuhan juga demikian, saudara. Jadi yang pertama, bagaimana caranya kita menjadi orang yang bekerja dan berhasil? Harus cakap bekerja. Supaya cakap, cari ilmu, saudara-saudara. Belajar, rendah hati belajar kepada yang lebih pandai. Saudara seperti orang yang haus mencari ilmu. Saudara pakai handphone saudara, media sosial saudara untuk belajar. Jangan saudara berpuas diri sebab dunia ini berkembang, selalu update teknologinya, selalu update saudara segala sesuatu baru. Saudara harus belajar, saudara-saudara. Kalau saudara tidak belajar, saudara akan ketinggalan dan sangat mungkin saudara tidak dipakai. Dan ingat, hari-hari ini bukan hal mudah mendapatkan kepercayaan dalam pekerjaan. Saya berdoa saudara akan mengerti dan saudara menghargai pesan Tuhan ini dan belajar supaya saudara cakap. Kalau bekerja jangan hanya puas di versi saudara. Coba tanyakan orang yang saudara layani. Coba tanyakan konsumen saudara. Benar-benarkah dia puas dengan hasil kerjamu? Jangan cuma dia maklum, supaya di masa depan ketika dia memerlukan pekerjaan saudara, dia tidak akan terhalang untuk berkata, saya akan menelpon engkau, akan menelpon saudara, dan saudara akan menjadi orang yang selalu dibutuhkan dan berhasil. Itu yang pertama. Sekarang Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah 9 ayat 10 bunyinya begini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Saudara, hidup ini terbatas. Kata Tuhan, apa yang harus kau kerjakan di depanmu, kerjakan sekuat tenaga. Nah saudara, ini juga penting. Kalau saudara mau berhasil, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Ada nggak orang yang sebenarnya mumpuni, ilmunya dia punya, tapi niatnya kurang, saudara-saudara. Dia lagi nggak mood, dia lagi nggak sungguh-sungguh hatinya, dia lagi nggak fokus, dan akhirnya kerjaannya menjadi salah. Saudara, dulu saya membaca sebuah kisah tentang peristiwa di Amerika pada masa orang Indian, ya, suku Indian masih ada di sana, dan orang koloni putih mempekerjakan orang-orang Indian. Ada cerita tentang Raja Seribu Telinga, saudara-saudara, ya, di mana orang membunuh hanya untuk memotong telinga dan menjadikannya kalung. Ya, sebagai balas dendam karena dia pernah dipotong telinganya oleh tuannya. Kenapa dia dipotong telinganya? Ya, orang Indian ini, orang muda ini, saudara, ya, dia tidak sungguh-sungguh fokus, tidak sungguh-sungguh bekerja, sehingga dia merugikan pekerjaan dan bosnya marah. Dan karena dia dianggap tidak mendengar dengan baik, sebagai gantinya dipotong telinganya. Dia lari ke dalam hutan menjadi orang yang penuh dendam, dan dia akhirnya menjadi orang yang selalu membunuh dan memotong telinga orang. Dia disebut Raja Seribu Telinga. Saudara mungkin ada yang pernah membaca riwayat itu. Saudaraku, kadang kita tidak berhasil bukan karena kita tidak punya ilmunya, bukan karena kita tidak mampu, tapi kita tidak sungguh-sungguh. Saya mendorong saudara menghargai pekerjaan, dan saudara mesti punya hati yang selalu rela untuk bekerja dengan baik. Rela, saudara-saudara. Karena segala sesuatu yang tidak dengan hati itu akan mati. Tetapi segala sesuatu yang dikerjakan dengan sepenuh hati, Tuhan akan memberkati dan memberi kehidupan. Orang menanam itu ada yang betul-betul diberkati Tuhan, tumbuh bagus biasanya karena hatinya ada di sana. Ya, saya juga suka beternak. Kenapa? Kalau saya yang rawat sendiri, itu hampir semuanya akan terjaga dan panenan bagus. Tapi kalau yang lain
Tidak, kenapa? Karena itu masalah hati, kesungguhannya itu, saudara-saudara. Ya, itu bisa begitu, saudara. Ya, dalam hidup ini kalau kita sepenuh hati, memang itu adalah passionnya kita gitu, maka biasanya berhasil. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh, hati kita nggak mood, hati kita nggak fokus, hati kita nggak rela, maka biasanya hasilnya tidak baik. Tuhan sudah memberi saudara pekerjaan, Tuhan sudah memberi saudara kecakapan, hati disiapkan setiap hari. Kalau bekerja tidak dengan malas-malas, tidak dengan asal-asalan, tapi dengan sungguh-sungguh rela. Karena waktu kita bekerja dan berhasil, kita itu jadi berkat, saudara-saudara. Bukankah hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama kita? Makanya kalau kerja harus berhasil. Kerjakan sekuat tenaga, pasti jadi berhasil. Saudara yang ketiga, yang terakhir, saudaraku yang terkasih, yang terakhir adalah prinsip kejujuran, saudara-saudara. Kita ini harus punya kejujuran, saudara-saudara. Orang yang jujur itu akan diberkati Tuhan. Dalam pekerjaan, kalau kita ini sudah menjadi orang yang cakap, pandai, mumpuni, kemudian kita juga segenap hati mengerjakannya, tidak asal-asalan. Tapi kalau kita nggak jujur, sekali lagi saya kasih ilustrasi. Saya dulu pernah punya bengkel langganan mobil. Tapi satu kali mobil saya itu kemarinnya baru saya servis total dinamonya. Tapi masih kurang enak saya masukkan ke bengkel langganan saya. Tetapi bengkel langganan saya hari itu kurang jujur. Kemudian waktu saya mau bayar, dia cerita saya servis dinamonya. Saya tidak percaya, karena apa? Dinamo saya tidak rusak, kemarin baru diservis. Saya tetap bayar, tapi saya marah karena bengkel langganan kok nggak jujur. Dan sejak hari itu saya nggak ke situ, saya cari yang lebih jujur. Saudara, dalam hidup ini kita ini dinilai, dan salah satu yang membuat kita tinggal tetap atau tidak, dipercaya terus atau ditinggalkan, salah satu yang kita harus mengerti adalah tentang kejujuran. Saya mau bacakan dalam Mazmur, saudara-saudara. Ada satu perkataan dalam Amsal, maksud saya akan ajak kita membaca Amsal 2 ayat 21 sebagai ayat terakhir. Amsal 2 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Saudara bisa mendapat pekerjaan karena saudara mumpuni. Saudara bisa dipercaya lebih karena saudara sungguh-sungguh. Tapi jangan lupa satu prinsip ini. Ini dibutuhkan mutlak. Kejujuran. Alkitab berkata, orang yang jujurlah yang akan tetap tinggal di situ. Tuhan menilai, saudaraku, kita bisa menipu manusia karena manusia terbatas hanya dengan penglihatan mata. Tapi bagaimana dengan mata Tuhan yang bisa melihat dimanapun kita sembunyikan? Ingatkah saudara tentang Achan yang mencuri emas orang Yeriko, menyembunyikannya di dalam kemahnya, di dalam tanah? Akhirnya terbongkar juga, dan akhirnya dihukum sama Tuhan. Saudara, ada pepatah, sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh, sepintar-pintar orang untuk menyembunyikan dosa akan ketahuan. Pepatah lain berkata menyembunyikan bangkai akan tercium juga. Saudara, mau sampai kapan kita ini tidak jujur? Saudara, tidak jujur bukan hanya masalah mencuri loh, mencuri, korupsi, tidak jujur, tapi termasuk kalau utang nggak bayar. Utang nggak mau bayar dan tidak memberi konfirmasi, itu namanya tidak tanggung jawab. Orang akan menilai kita tidak jujur. Saya menemukan prinsip ini. Orang yang tidak diberkati dalam hal keuangan selalu berkaitan dengan nggak jujur. Yang pertama, dia nggak jujur tentang hukum Tuhan persepuluhan. Dia nggak jujur, dan itu menimbulkan benih banyak penghalang berkat dalam hidupnya. Akan ada caranya Tuhan menghabiskan, bukan Tuhan, tapi masalah-masalah yang diizinkan Tuhan akan menghabiskan uang orang itu.
Yang pertama nggak jujur dengan Tuhan masalah persembahan, kedua nggak jujur dengan orang masalah uang, saudara. Entah masalah pekerjaan yang harganya diapkan, atau masalah dia menguntit, atau juga masalah utang tidak membayar. Orang yang tidak jujur tidak diberkati Tuhan. Mari kita belajar lebih jujur dari sekarang. Saya percaya saudara orang yang jujur. Tapi kalau ada bagian yang saudara harus selesaikan, lewat pemberitaan ini saudara ditegur Tuhan, diingatkan, selesaikan saudara. Karena hanya orang yang sungguh-sungguh jujur, dia akan dipercaya sampai akhir, akan tetap mendiami tanah berkat. Amin saudara. Ini pesan Tuhan buat kita minggu ini. Kiranya ini menjadi pesan yang penting. Saudara mau punya strategi hebat dalam hidup ini, saudara bekerja dan berhasil. Bukan bekerja tapi gagal. Bekerja dan berhasil. Bekerja dengan berhasil. Dan saudara akan punya martabat. Saudara akan punya berkat. Saudara akan dihormati orang-orang lain karena saudara memang berhasil. Jangan saudara gagal minta dihormati. Bagaimana bisa orang gagal minta dihormati? Orang gagal itu dikasihani atau diampuni, saudara-saudara. Tapi Tuhan mengajari kita prinsip firman Allah supaya bisa bekerja dan berhasil. Yang pertama, cakaplah. Cakap mumpuni dalam pekerjaan. Itu yang pertama. Dan saudara yang kedua, sungguh-sungguh. Kalau lagi kerja, jangan sampai kehilangan kesungguhan hati saudara. Ya, dan yang terakhir, jujur saudara-saudara. Ini prinsip yang membuat kita semua akan diberkati. Tahun 2021 tidak menakutkan. Karena orang yang baik, orang yang benar, berkat ada di atas kepala orang benar. Yang mengerti katakan amin. Mari kita akan tunduk kepala saudaraku. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur. Terima kasih buat pesan-Mu Tuhan. Engkau merancangkan kami, Engkau memprogramkan hidup kami buat berhasil, bukan buat gagal. Tapi kami memilih Tuhan, apakah kami mengikuti prinsip-prinsip keberhasilan atau prinsip-prinsip kegagalan. Hari ini kami minta Tuhan buat kami mengikuti firman Allah. Ampuni dosa kami kalau kami bekerja tidak baik sehingga kami tidak berhasil. Hari ini biarlah kami boleh mengikuti firman dan berubah sehingga kami akan berhasil. Saudara, adakah yang membutuhkan dukungan doa? Saya akan mendoakan saudara siapa yang punya pergumulan dalam pekerjaan, saudara sedang sungguh-sungguh meminta berkat dari Tuhan tahun ini. Saudara ikuti firman. Kalau saudara harus berubah, harus rela berubah sehingga saudara akan diberkati. Kalau saudara membutuhkan berkat Tuhan, saya sebagai gembala mendoakan saudara. Mari saudara angkatlah tangan. Siapa yang sedang bergumul dalam pekerjaan, saudara mari rendahkan hati kepada Tuhan. Bapa di surga, berkati seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu, supaya hidup mereka penuh berkat. Kami harus bekerja dan berhasil supaya itu menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh bisa kami nikmati karena janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Kami hidup punya martabat dan tidak mempermalukan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau jamah seluruh anak-anak-Mu. Kau berkati, Kau urapi, punya roh keberhasilan dalam hidup mereka. Ajari mereka Tuhan untuk belajar dan belajar supaya cakap bekerja. Tuhan tolong mereka punya hati yang menghargai pekerjaan sehingga sungguh-sungguh. Tuhan jauhkan mereka dari sikap mencuri, tidak jujur. Oh Tuhan, tapi buatlah anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ini jujur dalam pekerjaan, dalam keuangan. Supaya berkat kami tambah hari tambah naik. Tidak ada kesusahan karena tidak ada jerat dosa dalam hidup kami. Inilah doa hamba-Mu bagi saudara-saudara kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sudah mendengar firman Tuhan dan berdoa. Sekarang seperti biasanya, mari bersekutu dengan Tuhan Yesus. Sebab Tuhanlah yang memerintahkan kita untuk selalu memecah roti dan berdoa. Minum anggur dan berdoa. Sebagai apa? Sebagai wujud perjamuan kudus, bersekutu dengan Tuhan Yesus. Sebab tanpa penebusan Tuhan, hidup kita tidak ada apa-apanya. Tapi dengan penebusan Tuhan, kita memiliki segala-galanya berkat surgawi itu. Mari siapkan roti dan anggurnya.
Saya izinkan mari di waktu ini bagi roti, bagi anggur kepada keluarga masing-masing. Dan apabila ada saudara yang mengikuti ibadah kita dan saudara belum menyiapkan, maka minggu depan setiap kali saudara ikuti ibadah kami, ikuti ibadah kita ini harus ada roti dan anggur. Ya, yang bisa beli di toko buku Kristen roti seperti ini, saudara bisa beli. Ya, kalau tidak ada roti tawar dipotong-potong, tidak masalah. Esensinya adalah kita mau perjamuan kudus, bersekutu dengan Tuhan Yesus. Itu saja. Bila sudah siap, mari angkatlah roti saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Kita akan memperkatakan doa yang sama sehingga kita diberkati dengan berkat yang sama juga. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan buat kami semua, supaya kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dijaga oleh para malaikat, dijauhkan dari celaka, mara bahaya dimanapun kami berada. Segala penyakit yang menyerang kami, semua kuasanya dipatahkan, dihancurkan terhadap kami. Kami dibebaskan dari sakit penyakit, sebab firman-Nya oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Kami percaya segala kesengsaraan, penderitaan, kegagalan, kemiskinan, semuanya sudah selesai di kayu salib. Kami menerima roti ini sebagai tubuh Yesus yang penuh kuasa memberkati seluruh hidup kami. Amin. Inilah tubuh Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus penuh kuasa. Kami percaya Tuhan, perjamuan kudus ini menyiapkan dan memeteraikan hidup kami semua untuk menerima hari depan yang penuh harapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudaraku, kita angkat juga anggurnya. Angkat dengan rasa hormat, angkat dengan iman, kita berdoa kembali sama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mengangkat anggur ini sebagai darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal bagi kami semua, supaya kami diampuni dari segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Kami diubahkan menjadi semakin seperti Kristus. Darah Yesus menjadi pagar perlindungan ilahi buat setiap kami. Segala rancangan jahat, serangan setan terhadap kami digagalkan, dilepaskan, dihancurkan. Kami menerima anggur ini sebagai darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudaraku, percayalah dengan perjamuan kudus kita telah disatukan dengan Tuhan Yesus. Dalam hidup kita pasti ada mujizat. Saudara yang berdoa untuk masalah saudara, saudara pasti menerima jawaban. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, Jemaat GPI Victory dan juga GPI Ilyabes. Kita sudah bersama-sama mendengarkan berkat firman Tuhan, sudah bersama-sama memuji nama Tuhan dan juga bersekutu di dalam perjamuan kudus. Kita percaya bahwa setiap kita diberkati oleh ibadah kita hari ini. Tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan satu ayat firman Tuhan yang akan melandasi setiap persembahan kita terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berikan persembahan kita dengan segenap hati kita, sebab kita yakin dan percaya
Barang siapa banyak memberi berkat akan diberikan kelimpahan. Mari kita akan berdoa dan kita akan angkat setiap persembahan kita kepada Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu, berkat-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dan kasih karunia-Mu selalu ada dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, dan kami semuanya diberkati oleh perjamuan kudus. Tiba saatnya kami akan memberikan Tuhan persembahan kami dengan segenap hati kami. Kiranya persembahan kami ini Tuhan menyenangkan hati-Mu. Ketika kami memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan hidup kami diberkati, keluarga kami diberkati, gereja kami diberkati. Berkatilah Tuhan persembahan kami siap memberikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai dan kita semua sudah diberkati Tuhan. Mari sebelum kita akhiri, kita akan menerima doa berkat. Saya undang yang di rumah, yang bisa berdiri, mari berdiri sejenak. Kita mau terima doa berkat dan semuanya angkatlah tangan di hadapan Tuhan. Angkatlah hatimu kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus-Nya yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya akan terjadi bagi kita semua. Kita diberkati dengan berlimpah-limpah, diperluas daerahnya, dibuat berhasil apapun yang kita kerjakan, dan Tuhan menjauhkan hidup kita dari malapetaka supaya kesakitan tidak menimpa kita sampai Maranatha Tuhan datang. Dan kita semua akan diangkat ke surga. Setiap kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita berkata,